Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kita hari ini masuk part 4 materi TKP CPNS tentang kreativitas dan inovasi. Semoga nilai TKP-nya tembus 200 lebih ya teman-teman, agar lulus formasi ASN. Apalagi yang sama dengan saya di Kemenak, tahun 2023 hanya 68 formasi. Tahun ini alhamdulillah sudah mencapai lebih dari 20.000 formasi CPNS. Semoga lulus dan menjadi rezeki bagi teman-teman. Baik, kita masuk ke materi terkait ciri soal tentang kreatif dan inovatif. Nanti di soal akan ada unsur baru dalam pekerjaan, sehingga menuntut kita untuk kreatif dan inovatif. Cara menjawab soal semacam ini, pilih jawaban yang kreatif, bebas dan out of the box gitu ya. Di luar kota atau di luar nalar kita berpikir selama ini. Kata kunci dalam menjawab soal semacam ini, jawablah berdasarkan idealita, bukan realita. Bila realitanya Anda berpikir tidak kreatif, tidak inovatif selama ini, maka jangan jawab seperti itu, tapi jawablah sesuai dengan idealita. Maka kuncinya jawab sesuai idealita, bukan sesuai realita selama ini. Soal pertama, Anda adalah seorang karyawan di perusahaan perdagangan. Anda memahami bahwa Indonesia memiliki keunggulan-keunggulan mutlak dalam perdagangan internasional untuk beberapa jenis produk. Apa visi Anda terhadap kondisi tersebut? A. Saya mengusulkan kepada atasan untuk mengoptimalkan perdagangan produk-produk tersebut karena memiliki keunggulan harga murah dan ketersediaan barang. B. Hal itu mungkin sudah ditangani oleh karyawan lainnya karena di kantor Kementerian Perdagangan ada banyak rekan lain. C. Saya kurang berani mengusulkan ini itu kepada pimpinan. D. Saya kurang yakin produk Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. E. Saya tanyakan terlebih dahulu pendapat rekan lain mengenai hal ini. Silakan teman-teman boleh jeda sebentar videonya sambil mengamati mana jawaban yang paling tepat. Sebab poin paling tinggi akan memperoleh skor 5, sedangkan yang lainnya 4-1. Maka jawabannya adalah yang A. Saya mengusulkan kepada atasan untuk mengoptimalkan perdagangan produk-produk tersebut karena memiliki keunggulan harga murah dan ketersediaan barang. Ya, apakah teman-teman sama jawabannya? Itulah poin 5. Lanjut soal kedua. Suatu hari ada banyak sekali kertas bekas di rumah Anda. Maka Anda akan A. membuangnya ke tempat sampah, B. membakarnya, C. menjualnya kepada tukang kertas, D. memberikannya kepada tukang pemulung, E. membuat kertas karton dari kertas tersebut. Silahkan diamati, boleh dijeda videonya sambil memikirkan jawaban. Ingat, pilih jawaban yang idealnya Anda seorang yang kreatif dan inovatif, maka pilih yang mana? Baik, kita gunakan metode eliminasi. Orang yang kreatif dan inovatif apakah A. membuangnya ke tempat sampah, B. membakarnya, C. menjualnya kepada tukang kertas, D. memberikannya kepada tukang pemulung, E. membuat kertas karton dari kertas tersebut. Dari kata awal, kata kerja awal juga sudah tampak ya, bahwa yang kita eliminasi adalah membuang, membakar, menjual, memberi. Sedangkan yang bernilai kreatif dan inovatif ada pada poin E, membuat kertas karton dari kertas tersebut. Inilah nanti pada soal TKP yang memperoleh skor tertinggi yaitu nilai 5. Lanjut soal ketiga. Saya adalah wakil pimpinan di tempat saya bekerja. Pada saat pimpinan sedang tidak berada di tempat, perusahaan memerlukan keputusan yang sangat segera. Saya akan A. tidak berani mengambil keputusan. B. mengambil keputusan sesuai pemikiran saya. C. mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kebijakan pimpinan selama ini. D.
mengadakan rapat dengan Dewan Direksi untuk meminta pertimbangan. E. Menunda mengambil keputusan. Maka teman-teman boleh amati jawaban yang ada. Baik, kita langsung terapkan metode eliminasi. A. Tidak berani mengambil keputusan, tentu tidak ya. B. Mengambil keputusan sesuai pemikiran saya, tidak bisa juga sebagai atasan begitu ya. C. Mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kebijakan pimpinan selama ini. Mungkin. D. Mengadakan rapat dengan Dewan Direksi untuk meminta pertimbangan. Mungkin. E. Menunda mengambil keputusan. Oh, tentu tidak ya. Maka antara C dan D. Ingat, kata kuncinya adalah sangat segera. Maka jawabannya yang C ya. Mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kebijakan pimpinan selama ini dapat poin 5. Kenapa? Karena memerlukan keputusan yang sangat cepat. Baik, soal kelima, saya memandang sebuah masalah sebagai A. Suatu tantangan untuk dipecahkan. B. Suatu hambatan yang menghadang. C. Suatu yang tidak menyenangkan. D. Suatu bahaya. Dan E. Hanya menunda kesuksesan. Kita terapkan metode eliminasi. A. Suatu tantangan untuk dipecahkan mungkin. B. Suatu hambatan. Dari kata hambatan tentu tidak. C. Suatu yang tidak menyenangkan juga tidak boleh. D. Suatu yang bahaya, tidak ya. E. Hanya menunda kesuksesan. Maka jelas jawabannya adalah yang poin A. Suatu tantangan untuk dipecahkan. Inilah nanti dalam soal jawaban yang memperoleh nilai tertinggi skor 5. Baik, soal berikutnya, orang akan mengakui Anda kreatif jika Anda A. mengatakannya, B. berkarya, C. mempercayainya, D. mengajarkan caranya, E. tidak melakukan apa-apa. Ingat, jawab sesuai idealnya itu seperti apa, bukan realita yang ada di lapangan Anda lihat selama ini. Maka jawabannya yang B. berkarya, bukan poin-poin yang lainnya. Inilah skor tertinggi dapat 5. Kita lanjut. Anda tidak mempunyai dana untuk melanjutkan sekolah Anda, maka Anda akan A. mencari pinjaman untuk membuka usaha. B. menawarkan jasa yang bisa Anda lakukan. C. mencari beasiswa. D. mencari orang tua asuh. E. menjual barang-barang berharga milik Anda. Ingat, jawab sesuai idealnya itu seperti apa. Orang kreatif dan inovatif, bukan orang yang realita kita lihat di lapangan. Terapkan metode eliminasi. A. mencari pinjaman, kurang kreatif. B. menawarkan jasa yang bisa Anda lakukan, mungkin. C. mencari beasiswa, mungkin. D. mencari orang tua asuh. Nah, ini sesuai realita biasanya. E. menjual barang-barang berharga milik Anda, juga tidak ya. Maka jawabannya antara yang B dan yang C. Entah kenapa saya yakin teman-teman pasti banyak yang menjawab C. mencari beasiswa. Padahal beasiswa kan tidak selalu ada. Maka carilah yang kreatif dan inovatif, yaitu yang B, menawarkan jasa yang bisa Anda lakukan. Soal berikutnya, kreatif bukan berarti koma, kecuali titik-titik. A. tidak pernah salah. B. selalu gagal. C. anti gagal. D. gagal. E. selalu sukses. Kira-kira teman-teman akan menjawab yang mana? Jangan keliru, meskipun ini soalnya terkesan pendek, tapi akan mengganggu kita dalam melihat poin-poin pilihan jawaban. Tapi jawaban yang tepat adalah B. selalu gagal. Maka orang kreatif itu bukan berarti selalu gagal, begitu ya. Lanjut soal terakhir. Seorang PNS yang inovatif menurut Anda adalah yang titik-titik. A. punya banyak karya. B. bisa membuat suatu alat berguna. C. bisa bekerja dengan cepat. D. bisa memanfaatkan setiap peluang. E. menciptakan hal baru dan bermanfaat. Ingat, teman-teman harus menjawab yang paling ideal. Jawabannya adalah yang E. menciptakan hal baru dan bermanfaat. Baik teman-teman, jangan lupa like videonya, beri komentar Anda di kolom, kemudian subscribe, aktifkan notifikasi lonceng, serta share videonya bila Anda rasa ini bermanfaat. Semangat!
generasi merawat ilmu, membina amal. Salam panjang umur pendidikan. Terima kasih.